Selamat datang di pembahasan mendalam tentang Freemason, Illuminati, dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Video ini akan mengupas secara rasional dan kritis asal-usul keilmuan, struktur organisasi rahasia, serta keterkaitannya dengan kekuasaan dan ideologi dunia. Kita akan menelusuri akar sejarah sains dan filsafat global, serta menyoroti bagaimana konspirasi dan kekuasaan membentuk arah pemikiran umat manusia. Dengan pendekatan Qur'ani, kita juga akan membahas bagaimana kebenaran seringkali tertutupi oleh kabut kekuasaan dan kepentingan tertentu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan kritis. Penulis, Rio Renardo, menegaskan bahwa karya ini lahir dari tanggung jawab intelektual dan spiritual. Ia mengkritik dominasi filsafat barat yang sering menyesatkan akal manusia ke dalam logika ilusi, seperti liberalisme dan sekularisme, yang dianggap merusak integritas moral dan spiritual. Buku ini bukan sekadar kumpulan bab, melainkan seruan untuk membongkar akar keilmuan palsu dan membangun kerangka berpikir berbasis filsafat Islam yang logis dan rasional. Tujuannya adalah mengembalikan filsafat sebagai alat untuk mengenal diri, semesta, dan Tuhan. Buku ini terdiri dari lebih dari 200 bab yang membahas sejarah Freemason, Illuminati, dan konspirasi global. Setiap bagian dirancang untuk membongkar akar-akar keilmuan palsu, menelaah sejarah organisasi rahasia, serta membangun kembali kerangka berpikir yang rasional dan bertauhid. Penulis berharap buku ini menjadi titik balik kesadaran filsafat dunia, membedakan antara logika liar dan logika rasional, serta mengembalikan filsafat sebagai alat pencarian kebenaran. Freemason dan Illuminati sering disebut sebagai organisasi rahasia yang membajak dunia. Mereka dikaitkan dengan kekuasaan, perbankan, dan pengaruh besar terhadap politik serta budaya global. Dalam narasi ini, Illuminati digambarkan sebagai kelompok elit yang mengendalikan keuangan dan media dunia, memilih pemimpin-pemimpin boneka, dan menjaga kekuasaan melalui ritual serta manipulasi. Tujuan utama mereka adalah memperbudak manusia secara mental, spiritual, bahkan fisik. Dalam narasi konspirasi, Illuminati dan Freemason disebut telah menyusup ke berbagai organisasi, termasuk amal, profesional, dan politik. Mereka juga dikaitkan dengan gerakan Zionisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, dan fasisme. Pemerintahan dunia digambarkan dijalankan oleh orang-orang tanpa jiwa yang hanya menjadi pion dari agenda kelompok elit. Setiap kritik terhadap mereka sering dibalas dengan tuduhan rasisme atau antisemitisme, sehingga isu-isu penting dialihkan menjadi prasangka. Tirani Illuminati dikatakan tidak terlihat sampai seseorang melewatinya. Mereka menutup akses dan memfitnah siapa saja yang berani mengungkap kebenaran. Masyarakat dibuat patuh melalui sistem kredit dan perdagangan yang dikendalikan. Keberhasilan publik diukur dari kesetiaan terhadap agenda konspirasi, sementara pencapaian material dan teknologi tidak diimbangi dengan kemajuan budaya dan spiritual. Isu konspirasi Yahudi sering muncul dalam diskusi tentang Illuminati dan Freemason. Penulis menegaskan bahwa kartel bank sentral, yang terdiri dari banyak Yahudi dan Freemason, adalah kelompok yang memiliki niat dan sarana untuk menguasai dunia. Zionisme, Freemasonry, dan berbagai institusi lain dianggap sebagai tangan-tangan gurita yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan, dari pemerintahan hingga media massa. Motif utama kelompok ini adalah melindungi monopoli keuangan dan kekuasaan mereka. Mereka mendorong pemerintahan dunia agar tidak ada negara yang bisa mencetak uang sendiri, sehingga semua negara bergantung pada pinjaman bank sentral. Dengan kekayaan tak terbatas, mereka menguasai pemerintah, media, pendidikan, dan kehidupan publik. Setiap orang sukses dianggap sebagai boneka atau pelaksana agenda mereka. Ideologi tirani dunia, Iluminisme, dikatakan berasal dari Kabala Yahudi yang mengajarkan manusia bisa naik ke posisi Tuhan dan mendefinisikan ulang kebenaran. Pada 1770, sindikat bankir yang dipimpin Rothschild memulai penyembahan satanik Illuminati untuk menumbangkan masyarakat. Tujuan mereka adalah penghancuran agama, keluarga, dan identitas kolektif, serta mendorong keberagaman yang menekan identitas asli. Informasi tentang konspirasi ini sering ditekan dan disensor. Organisasi Yahudi, seperti Kongres Yahudi Kanada, bahkan pernah meminta penghapusan referensi Yahudi dari situs tertentu.
Penulis menegaskan bahwa para pemimpin Yahudi telah menyimpangkan keyakinan dan menggunakan Mesianisme untuk mengendalikan umat manusia, menjadikan Judaisme sebagai alat kontrol sosial dan budaya. Dalam protokol Zion, disebutkan bahwa kekuatan utama kelompok ini adalah kekuatan dan membuat yakin menggunakan muslihat sebagai alat magis. Negara dianggap sebagai alat manipulasi massa, dan tirani ini tidak bisa disebutkan tanpa risiko dicap antisemit. Penulis menegaskan bahwa kebencian sebenarnya berasal dari kelompok kabalis, bukan dari masyarakat umum. Kabala disebut sebagai basis dari sihir, astrologi, numerologi, dan berbagai ritual New Age. Ia mengajarkan bahwa baik dan buruk adalah satu, dan Lucifer adalah Tuhan. Hubungan seks menjadi ritual wajib bagi Yahudi kabalis, dianggap sebagai sarana menyatu dengan Tuhan. Penulis mengkritik pandangan ini sebagai penyimpangan dari ajaran spiritual sejati. Arah peradaban Barat dikatakan telah melenceng dari kepercayaan kepada Tuhan menuju kepercayaan kepada setan. Puncaknya adalah era pencerahan, di mana manusia merasa bisa berpaling dari Tuhan. Penurunan moral direpresentasikan oleh simbol-simbol Luciferian, seperti matahari terbit. Kabala mengajarkan bahwa setan adalah Tuhan sejati, dan ini dianggap sebagai esensi doktrin Kabalisme. Penulis menyoroti bahwa antisemitisme seringkali muncul karena ideologi supremasi dan dominasi dalam Judaisme Kabalis. Banyak penganut Yahudi tidak menyadari bahwa ajaran mereka telah menjauh dari Perjanjian Lama menuju Talmud dan Kabala, yang penuh dengan pandangan eksklusif dan ritual rahasia. Hal ini menimbulkan ketegangan dan prasangka di masyarakat. Kabala juga dikaitkan dengan penyembahan seks, di mana hubungan seksual dianggap sebagai ritual wajib. Penulis mengkritik pandangan ini sebagai penyimpangan, menegaskan bahwa seks adalah naluri alamiah, bukan tindakan suci. Arah peradaban Barat yang menjauh dari Tuhan menuju okultisme dianggap sebagai hasil dari pengaruh Kabala. Modernitas disebut telah mengubah manusia menjadi solipsistik, yaitu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segalanya. Budaya Judeo-Masonik modern meninggikan kebudayaan subjektif dan menolak ide universal. Budaya ini menjunjung hal-hal remeh dan ketiadaan, menolak kebenaran objektif, dan menciptakan realitas semu yang melayani kepentingan elit. Sepanjang sejarah, peran Yahudi terorganisasi digambarkan sebagai subversif, menentang kehendak Tuhan, dan membajak umat manusia. Revolusi dianggap sebagai upaya menggantikan Tuhan dengan Lucifer, mewakili kepentingan Illuminati. Melalui tangan Freemasonry, identitas personal dan sosial seperti agama, bangsa, dan keluarga selalu disabotase. Judaisme, Freemasonry, Zionisme, dan komunisme dikatakan menggunakan model masyarakat rahasia. Para pemimpin menipu dan memanipulasi anggota dengan tujuan yang tampak ideal, namun hanya yang mampu merusak yang diizinkan masuk ke agenda sebenarnya. Model ini kini berlaku secara global, di mana orang sukses harus menerima tawar-menawar iblis. Paus Leo XIII menyatakan bahwa tujuan utama Freemasonry adalah meruntuhkan seluruh agama dan tatanan moral dunia, menggantikan struktur masyarakat dengan naturalisme. Freemasonry dianggap sebagai personifikasi permanen dari revolusi, mengobarkan perang melawan Tuhan dan gerejanya. Holocaust disebut sebagai alat untuk merebut Palestina dan mendirikan Israel, yang tujuannya menjadi ibu kota tirani satu dunia, Rothschild. Penulis mempertanyakan berapa banyak nyawa dan kekayaan yang harus dikorbankan Yahudi untuk tujuan ini, dan menyoroti peran penipuan dalam agenda Illuminati. Sejarah modern digambarkan sebagai panggung sandiwara yang dikendalikan oleh bankir Yahudi Kabalis melalui Freemasonry, komunisme, Zionisme, dan ideologi lain. Tujuannya adalah menolak Tuhan, menghancurkan gereja, dan menciptakan masyarakat sekuler sebagai tahap transisi menuju kegelapan moral. Penulis menyoroti bahwa Kristen mengajarkan kesempurnaan spiritual, sementara Judaisme menganggap kekayaan sebagai karunia Tuhan. Dalam banyak kasus, kecenderungan Yahudi adalah merangkul naturalisme dan menolak pembatasan diri. Illuminati mengendalikan media dan pendidikan untuk melegitimasi ideologi mereka. Illuminati menawarkan hal-hal yang tidak bernilai dan tidak dapat memuaskan manusia. Masyarakat dibuat kecanduan terhadap uang dan kekuasaan
sehingga menjadi bidak dalam permainan penguasaan dunia. Kepuasan sejati hanya bisa didapatkan dengan kembali pada nilai-nilai spiritual dan cinta Tuhan. Tatanan dunia baru adalah upaya untuk menyingkirkan Tuhan dan menggantikannya dengan setan. Ia menciptakan realitas semu yang melayani beberapa pihak dan memperbudak banyak pihak. Penulis menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mewujudkan ide-ide spiritual seperti cinta, kebenaran, dan keadilan. Bagian ini membahas bagaimana kartel perbankan menjadi penyebab luka kemanusiaan. Sejak abad ke-17, para bankir Eropa mampu memberikan kredit kepada negara dan mencetak uang, menghasilkan keuntungan besar. Mereka mendorong utang negara, perang, dan pengeluaran sosial besar untuk mengendalikan populasi dan mengambil alih kekayaan dunia. Bankir internasional hidup dalam ketakutan kehilangan kendali atas sistem keuangan. Mereka membeli politisi, media, dan sistem pendidikan untuk memastikan masyarakat berhenti berpikir kritis. Agama, nasionalisme, dan keluarga inti dianggap tidak populer, digantikan oleh sekularisme dan globalisasi yang memudahkan kontrol mereka. Feminisme dan keberagaman dipromosikan untuk mengubah pola perilaku pria dan wanita, mengurangi pertumbuhan nasional, dan memudahkan kontrol sosial. Perbedaan fisik dan psikologis antara pria dan wanita dianggap sebagai stereotip yang harus diubah melalui kebijakan internasional. Masyarakat yang mengalami kemandekan, kekurangan cinta, dan terobsesi seksual tanpa keluarga, agama, atau identitas nasional menjadi mudah dikontrol. Dalam kasus penolakan, ancaman terorisme digunakan untuk menjustifikasi tindakan pengamanan besar-besaran dan pembentukan negara polisi. Amerika Serikat digambarkan sebagai negara yang telah kehilangan kemerdekaannya sejak 1913, menjadi tukang pukul untuk para bankir internasional. Perang Dunia I dan II disebut sebagai proyek para bankir untuk meningkatkan utang, melumpuhkan negara-negara Eropa, dan mendirikan komunisme serta Zionisme. Sebuah surat fiktif dari teman globalis. Anda menggambarkan bagaimana masyarakat dunia adalah properti para bankir. Mereka mengendalikan uang, propaganda, dan sistem hukum. Pemimpin politik dipilih dari para pelaku pidana yang bisa dimanfaatkan, dan setiap pemberontakan hanya menjadi alasan untuk memperkuat kontrol mereka. Teori konspirasi menyebut sejarah modern sebagai hasil konspirasi elit keuangan internasional. Penjahat sesungguhnya adalah dinasti keluarga yang memiliki Bank of England, Federal Reserve, dan kartel keuangan global. Inggris disebut sebagai oligarki keuangan yang dijalankan oleh City of London, negara merdeka di tengah London yang tidak tunduk pada hukum Inggris. Club of the Isle adalah jaringan rumah tangga kerajaan Eropa yang menguasai aset sekitar 10 triliun. Mereka mendominasi korporasi besar di bidang minyak, emas, permata, dan bahan mentah vital. Tujuannya adalah mengurangi populasi manusia dan menciptakan sistem feudal global yang melayani kepentingan mereka. Sejarah mencatat bahwa banyak anggota oligarki keuangan adalah orang Yahudi, terutama di Venice. Revolusi Inggris dan pendirian Bank of England didanai oleh bankir Yahudi. Melalui pernikahan dengan aristokrat Eropa, mereka memperkuat pengaruh dan kekuasaan di berbagai negara. Banyak aristokrat Inggris menganggap diri mereka sebagai keturunan suku Israel yang hilang, memperkuat keyakinan bahwa Inggris adalah kepala dari kerajaan Israel baru. Gerakan Inggris-Israel ini memperkuat hubungan antara aristokrasi dan agenda Zionisme global. Penulis menekankan pentingnya tatanan moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Agama-agama sejati bertujuan meninggikan kemanusiaan dengan menata tatanan yang lebih rendah demi aspirasi spiritual. Ketika masyarakat menolak tatanan moral, mereka mudah dikendalikan oleh kekuatan materialistik. Penipuan adalah cara utama Illuminati. Mereka membuat masyarakat menyetujui agenda mereka tanpa disadari. Orang-orang Yahudi dan Mason biasa tidak mengetahui agenda sebenarnya, sehingga mereka tidak akan mendukungnya. Ketika mereka sadar, biasanya sudah terlambat. Kritik diri yang tulus bukanlah kebencian, melainkan kebutuhan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penulis menyoroti bahwa masyarakat Yahudi dan Barat semakin menjadi masyarakat tertutup, menolak kritik, dan tetap tidak menyadari peran mereka dalam agenda tatanan dunia baru.
Motif utama tatanan dunia baru adalah kekuasaan politik. Illuminati menggunakan Yahudi non-Illuminati, Mesianisme, dan Freemasonry sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir mereka. Surat-surat dan dokumen sejarah menunjukkan bahwa Zionisme hanyalah sarana untuk rencana jangka panjang elit keuangan. Bankir seperti Rothschild dan Warburg disebut sebagai dalang di balik pendanaan perang dan pembangunan mesin perang Hitler. Tujuan mereka adalah menciptakan Perang Dunia III dan mewujudkan ramalan Albert Pike tentang konflik global yang menguntungkan elit keuangan. Orang Yahudi dan Mason digunakan untuk menciptakan negara polisi totalitarian terselubung. Mereka membangun peradaban kamuflase untuk uang, seks, dan kekerasan, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ketika masyarakat kehilangan visi, mereka akan runtuh. Bankir internasional menggunakan perang sebagai alat untuk meningkatkan utang dan memperkuat kontrol mereka. Setiap perang besar didesain untuk membuat masyarakat setuju dengan tirani mereka, dan hasilnya selalu menguntungkan kelompok elit yang sama. Media dan pendidikan dikendalikan untuk membentuk opini publik sesuai agenda elit. Jurnalis, profesor, dan institusi pendidikan diarahkan untuk mempromosikan fantasi tentang demokrasi dan kebebasan, sementara laboratorium pengendali pikiran mencari cara mengendalikan masyarakat. Penulis mengajak masyarakat untuk membuka mata terhadap kenyataan bahwa dunia dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi. Ia menekankan pentingnya kesadaran, kritik diri, dan keberanian untuk mencari kebenaran di tengah kabut konspirasi dan manipulasi. Sebagai penutup, penulis menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide spiritual. Tatanan dunia baru adalah upaya menyingkirkan Tuhan dan menggantikannya dengan setan, menciptakan realitas semu yang memperbudak banyak pihak. Hanya dengan kesadaran dan pencarian kebenaran, masyarakat bisa keluar dari jebakan konspirasi. Perjalanan ini membawa kita pada pemahaman bahwa sejarah, kekuasaan, dan konspirasi saling terkait dalam membentuk dunia modern. Dengan berpikir kritis dan rasional, serta kembali pada nilai-nilai spiritual, kita dapat membedakan antara logika liar dan logika rasional. Semoga video ini menjadi titik balik kesadaran dan inspirasi untuk terus mencari kebenaran sejati.